bermain di babak triple point. Kalau di babak triple point, poinnya dikali 3. Hadiah sapu bersih ada, cering-cering kembali ada, dan ada satu kejutan lagi yaitu duit jeng-jeng. Jadi itu bisa muncul kapan aja, ke siapa aja. Jadi kalian semua harus bersiap. Kalau misalnya tiba-tiba pas saya lagi baca pertanyaan, ada musik kencang mulai bunyi, itu artinya waktunya duit jeng-jeng. Yang artinya orang tersebut harus bisa jawab. Atau at least jawabannya benar untuk bisa mendapatkan hadiah tambahan 1 juta rupiah. Karena kalau misalnya jawabannya salah atau nggak bisa jawab, 1 jutanya langsung melayang secara cuma-cuma ke tim lawan. Nggak pengen kan kehilangan kesempatan itu. Untuk itu silakan maju ke depan Jane dan Mary. Jane dan Mary, aku dapat info katanya kamu punya peliharaan unik di rumah. Iya. Pelihara apa? Ular. Ular. Ini sampai ular nih. Oh iya, hiasan kukunya juga ular. Boleh nggak ditunjukin gitu? Tuh. Nih lihat. Kelihatan nggak? Ini bentuknya ular gitu, kayak ngelingkar gitu. Kenapa kamu tertarik sama ular? Ya suka aja sama ular. Iya, ada alasan tertentu kah? Mungkin dari kecil terobsesi dengan ular? Nggak ada sih, cuman dulu pertama kali tuh gara-gara mikir binatang apa yang nggak gampang mati. Tapi kamu pernah berpikir resikonya kah? Buat orang rumah gimana? Orang rumah nggak ketakutan? Takut sih, semuanya pada takut. Terus kamu taruh di mana? Di kamar kamu? Di kamar mandi. Udah berapa tahun usianya pitonnya? Belinya 4 tahun, tapi dari baby dulu. Oh dari baby, dari kecil ya? Berarti dia memanjang gitu dan masih bisa lebih panjang lagi? Harusnya masih bisa ya. Wow, kamu kasih nama siapa? Sky. Sky, bagus banget namanya. Kalau Mary punya peliharaan di rumah? Punya Apa? anjing. Anjing, ada berapa ekor? 1. 1 ekor, dikasih nama apa? Milky. Milky, jenisnya apa sih? Shih Tzu. Nggak pengen nambah ada beberapa ekor gitu? Enggak dulu ya. Rawat anjing kayak rawat baby ya soalnya. Oh, udah siap? Ya. Udah siap? Siap. Mary tadi bilang kalau di sini deg-degan ya. Konsentrasi aja. Tangan kanan di dekat tombol, satu tangan di belakang. Kita mulai. Triple point ya. Kami telah mensurvei 100 orang dan ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya, Apa tuh? bagaimana cara untuk mencegah agar handphonemu tidak diperiksa oleh pasanganmu? Jane. Ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Gua ke kamar mandi. Lu berani masuk, ada ular gua. Iya juga. Wah apa lu? Lu mau ngecek handphone gua, sini kalau berani. Dipatok hilang lu ntar lu. Kenapa kamu kepikiran ke kamar mandi? Kan biasa izin pamit kamar mandi biar nggak dicek handphonenya. Iya, melarikan diri. Iya. Iya. Menghindar. Iya. Menghindar. Oke, kalau begitu mari kita lihat adakah jawaban Jane di layar. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada gak ya? Jawabannya. Tidak ada. Sayang sekali. Mary punya kesempatan. Jauh lebih tenang dong sekarang. Udah nggak tegang. Udah nggak cepet-cepetan soalnya. Pikirkan baik-baik. Bagaimana cara untuk mencegah agar handphonemu tidak diperiksa oleh pasanganmu? Bilang habis baterai? Bilang habis baterai. Kayaknya pengalaman nih. Habis baterai. Oke, mari kita lihat. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada gak ya? Jawabannya. Ada ternyata pura-pura habis baterai. Di nomor 3, mau main atau dilempar? Main. Mohon maaf Jen, silakan kembali. Mari kita bermain kembali bersama Ciat. Deviana. Punya pacar nggak? Udah bersuami. Oh, udah bersuami. Suami suka ngecek handphone nggak? Enggak. Enggak? Enggak. Kalian komitmennya begitu? Iya dong. Saling ini dong, jujur. Oh, tapi lagi pacaran gimana? Enggak juga. Enggak juga? Jadi menghargai privasi masing-masing dan juga mengukur kepercayaannya sejauh mana Betul. gitu. Tapi
sering terjadi dong, pasti punya temen yang pasangannya suka tiba-tiba ngecek handphone, kepo dengan handphone pasangannya karena takut dan lain-lain. Siapa tahu kamu bisa jawab. Bagaimana cara untuk mencegah agar handphonemu tidak diperiksa oleh pasanganmu? Dikunci. Dikunci. Pakai pattern kalau perlu. Patternnya Iya. nggak bisa diulang. Dia sendiri nggak bisa buka. Lupa. Bikin pattern yang ribet. Ya. Apakah jawaban itu ada? Survei membuktikan. Jawabannya. Benar, pakai kata sandi. Oke, kata sandi yang rumit sekalian ada nomornya, ada numeriknya. Gitu. Oke, Morin. Bagaimana cara untuk mencegah agar handphonemu tidak diperiksa oleh pasanganmu? Pura-pura ketinggalan. Pura-pura nggak bawa handphone alias pura-pura ketinggalan. Nih di rumah nih. Ketinggalan, pura-pura ketinggalan. Mari kita lihat apakah ada survei membuktikan. Ada gak ya? Ada gak ya? Ada gak ya? Jawabannya. Sayang sekali, bukan itu, bukan pura-pura ketinggalan. Tapi situasinya kita sedang ada di percakapan, misalnya aku pasangan kamu. Terus tiba-tiba sayang aku mau lihat handphone kamu dong gitu. Nah pikirkan bagaimana cara untuk mencegah agar handphonemu tidak diperiksa oleh pasanganmu. Handphone aku lagi rusak nih. Handphonenya lagi rusak, jadi nggak bisa kamu ngecek. Ya mati. Mati tadi kaitannya mungkin hampir sama dengan pura-pura habis Iya, lagi baterai. Tapi rusak. kalau rusak mungkin berbeda. Tapi kita lihat jawaban Marcella. Apakah ada survei membuktikan? Ada gak ya? Ada gak ya? Ada gak ya? Jawabannya. Sayang sekali 2 kali tetot teman-teman cewek-cewek santuy. Silakan mulai berdiskusi. Triksi, ayo ini teman-teman kamu bergantung sama kamu. Bergantung sama kamu. Bagaimana cara untuk mencegah agar handphone... Sikat Madika. Duit jeng-jengnya dong Pak Dika. Sorry, kita anak Senop, lu anak Cibinong sono. Oke, itu waktunya duit jeng-jeng. Jadi kalau kamu menemukan salah satu jawaban dapat tambahan 1 juta. Tapi kalau misalnya tetot alias salah 1 juta langsung cuma-cuma buat cewek santuy. Pikirkan baik-baik. Udah punya pasangan dong? Udah, Pacar atau suami? pacar. Pacar, oke. Suka tiba-tiba ngecek handphone nggak? Iya. Tapi dia permisi nggak? Iya. Iya. Oh, aku cek punya dia. Oh, kamu cek punya dia. Kalau dia cek punya kamu nggak? Enggak. Oh gitu. Berarti posisinya ini kamu yang ngecek punya dia. Iya, dia nggak peduli kayaknya. Oh oke. Biasanya kamu melakukan itu secara tiba-tiba Iya. atau kamu, sayang boleh pinjam handphone kamu nggak gitu? Tiba-tiba. Oh tiba-tiba, langsung random aja. Biasanya momen apa yang membuat kamu tiba-tiba pengen ngecek handphonenya dia? Kalau lagi gabut aja sih. Kak. Oh karena lagi gabut, bukan karena ada yang Iseng aja. dicurigai. Nggak, iseng Nggak aja. ya? Takutnya biasanya cewek-cewek itu kan peka kalau cowoknya udah mulai berubah kan. Iya. Kok dia udah mulai gitu ya sama gue ya? Kayaknya kemarin nggak gitu deh. Kayak pasti ada sesuatu tuh yang disembunyiin sama dia tuh. Gue cek aja handphonenya. Gimana dia ya? Sering ya kak? Jangan protes. Kekhawatiran aku aja. Betul. Berarti kadang-kadang ada yang dicurigai. Sering ya kak? Enggak, aku Ayo ditanya balik. ya aku mah periksa aja. Coba lihat handphonenya. Ya, lu mah siapa gua? Lu mah siapa gua? Kalau gini gua mah terserah mau ngecek mau enggak. Bagaimana cara mencegah agar handphonemu tidak diperiksa oleh pasanganmu? Marah. Marah. Iya. Oke, itu sebenarnya sifatnya seperti reaksi ya. Tapi mari kita lihat apakah jawaban tersebut ada. Survei membuktikan. Ada. Untuk 1 juta rupiah.
Sayang sekali karena ini waktunya duit jeng-jeng gagal mendapatkan 1 juta. Maka otomatis 1 juta ini akan berpindah ke cewek santuy. Secara cuma-cuma. Silakan Selamat diterima. ya. Bilang makasih donatur gitu. Makasih donatur. Oke, ingat ya, bukan reaksinya tapi kayak udah terjadi. Bayangin situasinya. Misalnya aku pacaran sama dia. Aku lagi menanyakan tiba-tiba, boleh nggak ngecek handphone kamu? Lalu kamu pikirin gimana cara mencegah supaya aku nggak jadi ngecek handphone dia. Gitu loh, kurang lebih situasinya ya. Bagaimana cara untuk mencegah agar handphonemu tidak diperiksa oleh pasanganmu? Mengalihkan pembicaraan. Mengalihkan pembicaraan. Bianca, bagaimana cara untuk mencegah agar handphonemu tidak diperiksa oleh pasanganmu? Pura-pura chat kerjaan. Pura-pura chat kerjaan, oke. Jane, bagaimana cara untuk mencegah agar handphonemu tidak diperiksa oleh pasanganmu? Apa ya? Apa ya? Pura-pura amnesia, ya apa ya? Apa ya? Kamu siapa ya? Kamu tadi mau apa ya? Kayak, apa ya? Kamu tadi minta apa ya? Gitu. Bisa dong? Kasih handphone kedua. Oke, gimana? Bagaimana cara untuk mencegah agar handphonemu tidak diperiksa oleh pasanganmu? Telepon masuk. Telepon masuk. Ada telepon nih. Gitu. Iya. Padahal nggak bunyi ya, pura-pura aja. Namanya juga pura-pura. Bagaimana cara untuk mencegah agar handphonemu tidak diperiksa oleh pasanganmu? Ada beberapa jawaban di sana? Atau punya jawaban sendiri? Aku ikut dengan Sasha mengalihkan topik kayak misalnya Mengalihkan topik. iya, yang kita makan yuk. Oh, iya. Tiba-tiba, aku boleh lihat handphone kamu nggak? Lihat deh, ularnya si Jane. Nah. Dia keluar dari kamar mandi. Misalnya, mengalihkan pembicaraan. Oh, kamu termasuk boleh nggak handphonenya dicek sama pacar? Kalau dia mau ngecek nggak boleh, kalau aku boleh. Kenapa ada aturan kayak gitu menurut kamu? Kenapa dia nggak boleh ngecek handphone kamu? Alasan kamu aja pribadi. Kenapa? Banyak foto yang privasi. Oh, banyak foto yang privacy. Oke, kalau kamu ngecek handphone dia fine-fine aja. Harus itu. Harus. Ada perjanjian begitu, harus gitu. Tapi kalau dia bilang ada foto-foto aku yang privacy juga gitu. Ya kali ya kan? Kayak ada lain ya. Kayak ada lain ya. Kalau Ivana boleh? Boleh. Pasangannya ngecek? Boleh. Boleh. Kamu Boleh. pun akan ngecek? Iya. Kalau Jane? Boleh. Boleh. Tanpa ada larangan tertentu? Kalau Bianca? Boleh. Boleh. Kalau Sasha? Boleh juga. Oh, boleh semua. Dia nggak boleh. Ya. Oke. Tadi yang dipilih adalah mengalihkan pembicaraan. Apakah itu adalah salah satu alasan yang tepat supaya pasangan kita nggak ngecek handphone kita? Survei membuktikan. Benar. Nomor 2, mengalihkan perhatian. Sekaligus jawaban itu adalah jawaban cering-cering, jadi ada tambahan 1 juta rupiah lagi. Makin tebal lagi. Wah. Jadi kebuka tuh akhirnya ya. Pakai kata sandi bisa. Mengalihkan perhatian. Jawaban Sasha tadi bagus banget. Pura-pura habis baterai juga tergolong di dalamnya. Ada nomor 4 dan nomor 5. Pura-pura sibuk. Nggak nanya. Di jangan baper dong. Orang gua lagi balik badan doang. Pura-pura sibuk. Nih, siapa yang parah. Apa tadi? Pura-pura sibuk. Pura-pura ngechat keluarga, ngechat orang lain atau ada yang lebih penting. Pura-pura Iya, telepon. privacy. Oh, bilang kalau itu privacy. Oke. Pura-pura nelpon. Masuk akal semua. Mari kita lihat mana yang ada di antara kalian lontarkan tadi jawabannya. Nomor 5 jawabannya sebenarnya adalah disembunyikan. Bener kan? Langsung diumpetin. Kata dia. Oke, nomor 4-nya adalah
pura-pura sedang digunakan. Bisa untuk chat, bisa untuk telepon ya. Itu tadi jawaban yang bagus juga. Itulah jawaban-jawaban yang ada di babak triple point. Saatnya kita lihat poin yang dikumpulkan untuk ngecek tim mana yang masuk ke babak yang terakhir alias bonus round. Mari kita lihat poin cewek santuy sebesar 129. Poin Ciat adalah 200. Masih jauh lebih unggul. Maka otomatis yang masuk ke bonus round adalah teman-teman dari Ciat. Siapkan 2 orang untuk bermain bersama saya di bonus round ya. Bisa siapa aja, silakan. Saya harus kesini dulu untuk pamitan dengan cewek-cewek santuy ini. Terima kasih ya. Terima kasih sekali. Kalian sebenarnya bermain dengan cukup baik, cuman saya yang kurang beruntung aja. Paling nggak udah ada sebagian hasilnya. Tadi total poinnya 129, quick round dapat 500.000. Lucky number 2 juta, duit jeng-jeng 1 juta, cering-cering 1 juta. Jadi total yang bisa dibawa pulang 5.790.000 rupiah. Gimana kesannya main di sini? Seru. Happy. Kalau dikasih kesempatan lagi. Mau lagi, nggak? mau. Mau ya, benar ya, benar ya. Oke, ditunggu kedatangannya. Sekarang saatnya berpisah dengan pendukung-pendukung kalian di sana. Bye-bye, sampai ketemu lagi.